Perkenalkan, nama saya Halimatul Fadilah, saya dari Prodi PGMI. Saya sebagai moderator dan sekaligus pemateri pertama. Dan pemateri kedua yakni Muhammad Sahiruddin. Dan yang terakhir yaitu Faikotul Himmah. Saya di sini akan menjelaskan tentang blended learning, pemaduan pembelajaran tatap muka dan online. Pengertian blended learning menurut para ahli. Pada dasarnya, metode pembelajaran ini semakin terkenal seiring dengan penyebaran COVID-19 yang semakin meningkat. Wabah yang merebak bukan hanya di Indonesia, melainkan banyak negara di dunia tersebut membuat sekolah tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Dunia pendidikan memang sangat terkenal dampaknya di mana peserta didik tidak bisa datang ke sekolah. Akibatnya pembelajaran sempat terhenti karena guru tidak bisa menjelaskan materinya seperti halnya ketika di kelas. Namun adanya metode blended ini bisa menjadi solusi dalam menerapkan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Supaya makin jelas, berikut ini pengertian metode pembelajaran blended menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu Turner 2013, sebuah sistem campuran yang memadukan antara dua komponen maupun metode sekaligus. Perpaduan metode tersebut yaitu e-learning serta multimedia. Sementara untuk pembelajaran yang diterapkan berupa kelas virtual, streaming video, teks, animasi online, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu Graham 2005. Graham menjelaskan tentang blended learning dalam pengertian yang lebih sederhana. Dia menjelaskan bahwa ini merupakan sebuah pembelajaran yang memadukan antara pembelajaran online dengan offline atau tradisional. Dan yang ketiga yaitu Mosa dalam Rusman 2011. Blended learning adalah perpaduan antara dua unsur utama. Kedua unsur tersebut yaitu belajar di kelas dan online, atau pembelajaran dengan memanfaatkan jaringan internet dan berbasis website. Selain itu, terdapat beberapa teknologi media yang diterapkan, misalnya email, streaming video, kelas virtual, dan sebagainya. Dan dilanjutkan kepada Muhammad Sahiruddin. Pemateri kedua dilanjutkan oleh Muhammad Sahiruddin. Oke, selanjutnya pemateri yang kedua. Pemateri yang kedua yaitu yang keempat di Wenjago 2012. Sementara itu, di Wenjago menjelaskan jika model pembelajaran blended learning merupakan pembelajaran dan sifatnya gabungan atau campuran. Metode ini tidak harus dengan mencampurkan antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran yang berbasis teknologi. Para siswa yang bisa mengakses dan mengikuti pembelajaran tersebut baik secara online dan offline. Kemudian, model pembelajaran mempunyai kesamaan dengan learning. Yang kelima, Allen dan Urin dalam Bang dan Graham 2006. Kemudian Bang dan Graham juga memberikan penjelasan terkait pembelajaran campuran. Menurut mereka, blended learning yaitu berfokus kepada perpaduan kepada antara metode pembelajaran. Perpaduan antara metode pembelajaran yaitu kombinasi pembelajaran online dengan tatap muka dengan menggabungkan berbagai strategi serta teknik pengajar dalam pembelajaran, yaitu campuran diharapkan mampu membantu peserta didik mencapai target pembelajaran secara maksimal meskipun mereka tidak
harus datang ke sekolah, namun peserta didik tetap memperoleh bahan agar penjelasan serta penjelasannya tugas secara optimal sebaik mungkin. Gitu. Karakteristik blended learning. Kemudian untuk beberapa karakteristik blended learning adalah seperti penjelasan berikut. 1. Menggabungkan beragam cara penyampaian. Karakteristik yang pertama, metode ini menggabungkan antara beragam metode pembelajaran yang sifatnya konvensional atau offline dengan pembelajaran online. Di dalam pembelajaran gabungan ini yang menjadi fokus utamanya yaitu belajar, diharapkan mampu belajar secara mandiri. Mereka juga harus memiliki tanggung jawab yang mengikuti pembelajaran serta penyelesaian apa yang menjadi tugasnya. 2. Kombinasi pembelajaran secara langsung. Metode blended learning juga merupakan pembelajaran yang berbasis komputer. Itu artinya dalam penerapannya harus memanfaatkan pendekatan teknologi dengan mengombinasikan berbagai sumber belajar tatap muka. 3. Perpaduan antara cara mengajar dan gaya pembelajaran efektif. Dengan adanya metode pembelajaran gabungan, peserta didik akan semakin termotivasi untuk dapat melaksanakan berbagai aktivitas pembelajaran secara mandiri. 4. Guru dan orang tua mempunyai peran yang sama. Karakteristik berikutnya dari pembelajaran gabungan adalah guru serta orang tua mempunyai peran yang sama. Metode ini akan menjadi sebuah pilihan serta solusi terbaik untuk bisa meningkatkan efektivitas maupun efisiensi dalam aktivitas belajar mengajar. Selanjutnya, manfaat blended learning. Setelah memahami karakteristiknya, sekarang apa manfaat yang bisa kamu peroleh dengan menerapkan metode pembelajaran gabungan? Beberapa manfaatnya yaitu: 1. Lebih fleksibel. Tujuan menerapkan metode blended learning adalah agar pembelajaran menjadi lebih fleksibel. Tentu saja ini berbeda dari kamu bandingkan dengan pembelajaran tradisional. Pada metode ini, mungkin para peserta didik agar bisa belajar sesuai kecepatannya sendiri. 2. Hasil belajar yang efektif. Gabungan berbagai metode pengajaran dari blended learning sudah terbukti mampu meningkatkan hasil belajar para peserta didik. 3. Meningkatkan interaksi dan keterlibatan peserta didik. Sekarang banyak peserta didik yang sudah tidak asing dengan teknologi. Mereka memanfaatkan teknologi tersebut setiap hari. Maka dari itu, dengan memanfaatkan teknologi ketika belajar akan membuat mereka cenderung lebih mudah untuk terlibat di dalam aktivitas pembelajaran. 4. Manfaat blended learning mampu meningkatkan kepuasan belajar. Metode pembelajaran gabungan juga terbukti mampu meningkatkan kepuasan para peserta didik terkait pembelajaran serta hasil belajar yang mereka dapatkan. 5. Partisipasi peserta didik menjadi lebih aktif. Dalam pembelajaran berbasis offline atau tradisional, peserta didik cenderung pasif ketika mengikuti pembelajaran. Salah satu alasannya karena pembelajaran yang berlangsung di kelas bersifat teacher content atau berpusat pada guru. Di sisi lain, kepasifan tersebut cenderung jarang kamu temukan pada blended learning. Peserta didik cenderung aktif dalam berpartisipasi dan mengikuti kegiatan pembelajaran. Ia menghemat biaya serta waktu. Model pembelajaran campuran memungkinkan guru serta peserta didik untuk lebih menghemat waktu serta biaya. Maksudnya, guru bisa menghemat pemakaian kertas karena aktivitas pembelajaran dapat terlaksana secara paperless. File terkait materi tinggal diupload, kemudian para peserta didik tinggal mengunduh melalui komputer, laptop, atau HP.
Guru dan peserta didik juga bisa lebih menghemat waktu karena mereka tidak perlu menempuh perjalanan ke sekolah, terutama ketika lokasi rumah ke sekolah sangat jauh. Selanjutnya ada tantangan dalam menerapkan blended learning. Dengan segala manfaatnya, ternyata ada tantangan tersendiri bagi yang ingin menerapkan mode pembelajaran gabungan ini. Beberapa tantangan tersebut yaitu: 1. Bergantung pada teknologi. Blended learning adalah metode yang menggabung pembelajaran online dengan tatap muka. Itu artinya dalam menerapkan harus bergantung pada teknologi. Sekolah yang ingin menerapkan metode tersebut juga harus mempunyai alat, infrastruktur, serta dukungan keuangan sesuai teknologi yang diperlukan.